Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi para sahabat semua. Sampai jumpa di channel Rumah Cerita. Kali ini para sahabat masih ditemani oleh Pak Tono. Pak Tono kali ini akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Kiriman cerita dari Erik Muhammad ini berjudul Penumpang Gaib Ojol. Namun sebelum cerita dilanjutkan, silahkan para sahabat semua yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah, karena nanti para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi jika channel Rumah Cerita telah upload video terbaru. Baik, cerita dilanjutkan. Dewa adalah seorang driver ojek online. Saat ini Dewa berusia 22 tahun. Dewa adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Namun setelah selesai jam kerja, biasanya Dewa melakukan sambilan, yaitu menjadi seorang driver ojek online. Seperti hari itu, jam 8 malam Dewa telah mendapatkan beberapa order dari ojek online-nya itu. Berbagai macam pengantaran penumpang telah dia lakukan dan juga beberapa pesanan makanan. Saat itu jam 8 lebih beberapa menit, Dewa telah berhenti di depan sebuah mall di Bekasi. Saat itu sambil membuka aplikasi di HP miliknya, Dewa berharap ada penumpang yang memesan ojek online miliknya itu. Dan baru beberapa saat Dewa membuka aplikasi, tampak dirinya dipanggil oleh seseorang. Kebetulan saat itu Dewa berada di sebuah pojokan dari halaman mall tersebut. Selamat malam, Mas. Mas, saya ingin naik ojek online, tapi saya tidak pakai aplikasi. Apa bisa ya, Mas? Kata orang itu. Saat itu sebenarnya Dewa tidak enak, karena menurut etika dan peraturannya, semua penumpang ojek online haruslah menggunakan aplikasi. Namun karena saat itu Dewa merasa sangat butuh uang, maka Dewa kemudian menyanggupinya. Dan setelah melihat tujuan orang itu di aplikasi, tertera bahwa tujuannya sampai ke tempat itu sekitar Rp17.000. Saat itu sambil sedikit bercanda, Dewa berkata, "Pak, kalau misalnya Rp25.000 gimana, Pak? Sampai sana, Pak?" Kata Dewa kemudian. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Nanti malah saya tambahin kok. Yang penting sampai ke tujuan. Kata orang itu kepada Dewa. Dewa kemudian meminta orang itu untuk segera naik ke motornya, karena saat itu Dewa tidak enak jika sampai ada orang lain yang tahu ataupun ojek pangkalan yang melihatnya telah menaikkan penumpang tanpa aplikasi. Saat itu Dewa kemudian menuju ke tempat yang hendak dituju oleh penumpang itu, dan Dewa kemudian meminta kepada sang penumpang itu untuk mengarahkan jalannya. Ternyata perjalanan menuju ke perumahan sang penumpang itu berjalan cukup lama juga. Apalagi tempat yang hendak ditujunya ini adalah sebuah pinggiran dari Bekasi. Saat di tempat yang sepi itulah Dewa merasa agak aneh, karena saat itu dia mencium aroma wangi bunga melati. Malam-malam begini malah nyium melati, kata Dewa di dalam hatinya. Saat itu Dewa tidak menaruh curiga apapun kepada sang penumpang. Apalagi penumpang yang ada di belakangnya ini saat itu dia tidak mau untuk mengenakan helm. Namun karena suasananya sudah malam dan sudah tidak ada polisi, maka
ketakutan dewa jika nanti ditilang menjadi berkurang. Saat ini dewa telah memasuki sebuah jalan yang begitu sepi. Dan ketika berada di jalan yang sepi itulah dewa samar-samar mendengar suara tertawa dari sosok makhluk yang ada di atas sebuah pohon. Dan ketika dia melirik, ternyata saat itu dia melihat sosok seorang wanita duduk di sebuah dahan dari pohon yang cukup besar. Dewa saat itu bulu kuduknya berdiri semua, namun dewa saat itu diam saja. Dan penumpang yang ada di belakangnya itu pun saat itu terdengar tertawa. Ya, suara tawa itu cukup membuatnya bergidik. Namun dewa terus melanjutkan perjalanannya. Sampai kemudian dewa di depan sebuah rumah yang cukup besar dan penumpang ini meminta untuk diturunkan. Mas, ini tujuannya udah sampai. Saya turun dulu dan tolong masnya jangan pergi, soalnya saya mau naik lagi mas. Nanti nyambung lagi. Masalah biaya tidak masalah kok, kata orang itu kepada dewa. Dan orang itu pun kemudian turun dari motornya. Namun di sini ada satu keanehan, baru berjalan beberapa langkah sosok itu telah hilang dari pandangannya. Tak berapa lama kemudian lalu muncullah seorang abang-abang tukang penjual kopi keliling dengan menggunakan motornya. Sang abang-abang itu kemudian menghampiri dewa. Mas, ojek online ya? Tanya orang itu kepada dewa. Iya mas, ini lagi anterin seseorang nih saya. Katanya turun terus mau naik lagi, dilanjut, kata dewa kepada sang penjual kopi itu. Sang penjual kopi itu tampaknya sedikit ketakutan karena dia kemudian tanpa berpamitan langsung meninggalkan tempat itu. Sang penjual kopi itu tampak menjalankan motornya sesegera mungkin dan tampak tergopoh-gopoh. Dewa yang melihat situasi seperti itu, dia tampak begitu heran karena saat itu dia merasakan tidak ada sesuatu yang aneh. Namun rupanya berbeda dengan sang penjual kopi itu. Sang penjual kopi itu melihat saat ini dewa tengah berdiri di depan sebuah pemakaman umum. Namun di mata dewa saat itu dia berada di depan sebuah perumahan yang begitu mewahnya. Dan saat itu penumpang yang turun kemudian telah kembali. Mas, ini kita lanjutkan perjalanannya. Dan ini saya mau menuju Keranggan mas. Nanti masalah biaya nanti saya selesaikan di Keranggan. Baik mas? Baik pak, silahkan, kata dewa dan mempersilahkan orang itu untuk naik ke atas motornya. Dewa kemudian saat itu menjalankan motornya untuk menuju ke daerah Keranggan. Dan ketika dewa telah melewati Jati Asih, dewa kemudian berbelok ke arah kiri. Dan saat dewa berada di tempat yang sepi, ini terdengar lagi suara tawa perempuan yang terus mengikutinya. Suara tawa yang begitu melengking ini sangat membuat dewa tidak nyaman. Bulu kuduknya terasa berdiri semua. Saat itu dewa kemudian bertanya-tanya, ada apa ini kok? Kayaknya aneh sekali. Sang tukang penjual kopi itu pun yang tadi tampak ketakutan. Dan tak lama kemudian dewa kemudian bertemu lagi dengan sang penjual kopi yang tadi tampak pergi tergopoh-gopoh. Dan ketika sang penjual kopi itu melihat ke arah dewa, tampak sang penjual kopi ini memalingkan wajahnya dan tak berani melihat ke arah dewa. Dewa saat itu tidak sempat berpikiran aneh-aneh karena
situasi saat itu tidaklah terlalu sepi. Lalu dewa meneruskan perjalanannya ke arah Keranggan. Dari situlah beberapa keanehan kembali muncul. Dewa saat itu merasa bahwa dia tidak membawa penumpang karena semuanya terasa ringan sekali. Namun ketika dia menengok ke belakang, dia masih melihat penumpangnya itu duduk di situ. Tak berapa lama kemudian, akhirnya dewa telah sampai di Keranggan. Di Keranggan itulah sang penumpang itu kemudian mengarahkan dewa untuk menuju ke tempat yang hendak ditujunya. Dan ketika sampai di samping sebuah sungai, saat itu dewa melihat sungai, sang penumpang itu lalu menuju ke suatu tempat. Saat itu dewa menjadi takut bukan kepalang karena yang ditunjuk oleh orang itu adalah sebuah pohon beringin yang sangat besar. Mas, itu rumah saya, Mas. Kita menuju ke sana. Kata penumpang itu kepada dewa. Itu pohon beringin, Pak. Kenapa, Pak? Kata dewa. Ya itu memang rumah saya, Mas. Kata orang itu kepada dewa. Dewa saat itu langsung bergidik. Kenapa? Karena saat dilirik, sang penumpang itu telah berubah bentuk. Sosok yang duduk di belakangnya ini saat ini telah berubah bentuknya. Sosok itu telah berubah menjadi makhluk berbentuk seperti kingkong, tinggi besar dan berbulu, matanya menyorotkan berwarna merah. Dan ketika sampai di depan pohon beringin itu, dewa sudah tidak bisa menggerakkan badannya terasa kaku. Lalu sosok itu turun dan kemudian menyelipkan seperti uang ke dalam saku celana dewa. Mas, ini ongkos perjalanannya. Jangan kapok ya. Tawa makhluk itu begitu menakutkan bagi dewa. Makhluk itu kemudian berjalan menuju ke pohon beringin yang ada di tempat itu. Saat itu dewa melihat ada berbagai macam penampakan yang ada di tempat itu. Makhluk yang bernama genderuwo itu pun kini telah disambut oleh teman-temannya. Di situ dia melihat ada beberapa sosok pocong, ada beberapa sosok wewe, dan sosok-sosok lain yang ada di tempat itu. Dan ketika dia melihat ke atas, ada beberapa penampakan berwujud wanita yang tengah duduk di antara dahan-dahan yang ada di pohon beringin itu. Pohon beringin ini kemudian menjadi begitu ramai dan suaranya begitu riuh. Rupanya saat ini dewa telah masuk ke dimensinya para penunggu alam gaib yang ada di tempat itu. Dewa saat itu kemudian berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Namun dewa saat itu merasa susah untuk menggerakkan badannya. Dan ketika itu dewa kemudian berkata, "Pak, saya mau pulang, mau bekerja lagi. Tolong saya jangan dipersulit ya, Pak," kata dewa. Oh iya, maaf. Selamat jalan. Hati-hati di jalan ya. Kata makhluk itu. Dan benar saja, setelah dewa mendengarkan ucapan dari makhluk itu, saat ini dewa bisa menggerakkan badannya dan motornya pun bisa hidup dan bisa meninggalkan tempat itu. Saat itu jam telah menunjukkan pukul 10:30 malam. Dewa saat itu hendak pulang ke rumahnya. Dan ketika dewa telah sampai di sekitar pasar Jati Asih, dewa bertemu dengan sang penjual kopi yang saat itu telah mangkal di depan pasar Jati Asih. Sang
penjual kopi itu kemudian mencegat Dewa. Rupanya sang penjual kopi itu masih teringat dengan motor milik Dewa. Mas, berhenti dulu. Iya mas, tolong bikinin kopi mas, kata Dewa kemudian. Dan kemudian terjadilah obrolan di antara mereka. Mas, gak apa-apa kan mas, kata penjual kopi itu. Gak apa-apa mas, cuman saya horor barusan, ternyata yang saya antar itu bukan manusia, kata Dewa kemudian. Horor mas. Iya tadi saya lihat mas, yang mas antar itu mas, tadi saya lihat itu genderuwo mas, kata sang penjual kopi. Iya tadi saya ngantar itu ke Keranggan mas, ke salah satu pohon beringin yang ada di sana itu, yang dekat sungai itu loh mas, kata Dewa kemudian. Dan Dewa kemudian meraba saku celananya. Saat itu tampak yang ada di saku celananya adalah daun-daun kering yang dilipat. Tapi saat tadi dia lihat, daun-daun itu adalah berbentuk uang 50 ribuan. Dewa kemudian berkata bahwa dia telah dibayar dengan daun. Sang penjual kopi itu kemudian berkata, kalau gitu daun itu simpan saja mas, buat penglaris, siapa tahu nanti emasnya dalam ngojek lancar. Biasanya sih gitu mas, jadi itu seperti uang goibnya mereka, sang penjual kopi. Dewa kemudian melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah setelah dia selesai meminum kopinya. Dan benar saja, semenjak hari itu Dewa rezekinya lancar, tarikannya juga semakin ramai. Bahkan setelah hari itu, minimal dalam satu hari Dewa bisa menarik 12 orang penumpang. Namun pengalaman Dewa membawa penumpang gaib itu juga tak bisa dilupakan begitu saja oleh Dewa. Nah, itulah para sahabat, sebuah pengalaman yang diceritakan oleh Erik Muhammad. Pak Tono mengucapkan terima kasih kepada para sahabat semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa tolong di subscribe dulu channel ini. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.